Halo semuanya, selamat datang di Ruang Cerita, sebuah ruang untuk mendengarkan pengalaman, perjalanan, dan cerita dari orang-orang dengan perspektif yang menarik. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang dunia organisasi, komunikasi, event, dan juga bagaimana pengalaman tersebut bisa membuat seseorang menjadi lebih percaya diri. Nah, hari ini kita sudah kedatangan narasumber cantik kita, yaitu Seftira Aisyah Nugraha. Halo Seftira. Halo Kak Nabila. Oke, aku enaknya panggil apa nih? Seftira, Tira? Tira aja, Tira. Tira ya. Nah, sebelum masuk lebih jauh nih ke ceritamu ya, Tira, boleh nggak ceritain sedikit tentang kamu dan bagaimana awalnya kamu tertarik dengan dunia komunikasi, organisasi, dan juga event gitu? Kalau aku tertarik di bidang komunikasi itu sebenarnya awalnya dari aku ikut organisasi dulu pada awalnya. Nah, itu semuanya berawal waktu aku SMP. Nah, terus SMP? iya waktu SMP. Terus setelah itu lanjutlah di SMA karena kan nggak mau ya kalau nggak ada kegiatan Iya, gitu. bener. Terus akhirnya ikutlah MPK di SMA. Oh, MPK. Iya, MPK. Apa tuh MPK? Kayaknya rivalku deh. Aduh, rivalnya OSIS ya. Iya, aku dulu SMA itu juga ikutnya OSIS. Tuh. Awalnya pengen MPK kan, tapi kayaknya terlalu berat. Soalnya kan biasanya MPK naungannya OSIS ya. Iya. Nah itu kayak terlalu berat deh buat aku. Yaudah kan Terus akhirnya aku kan kayak first time gitu iya, loh aku. first time. Nah, terus nyoba OSIS itu gitu. Terus lanjut dari lanjut SMP, dari dari MPK. dari MPK itu terus akhirnya lah dapat kayak benefitnya dari ikut organisasi kan. Terus ternyata benefit yang aku dapat di organisasi itu kepake lah buat aku kuliah sekarang. Ternyata tuh yang dipelajari juga kayak 11-12 gitu, hampir sama. Makanya aku enjoy dan jadi tertarik lah sama bidang-bidang itu. Oh, berarti suka ngomong. Iya. Oke. Padahal ketertarikan kamu yang kecil ini bisa buat kamu ini ya, apa namanya, berkembang gitu sampai kuliah ini. Iya. Nah, melihat perjalanan kamu dari sekolah sampai sekarang nih, bagaimana proses kamu membangun rasa percaya diri, terutama dalam komunikasi public speaking di depan kamera kayak gini nih? Nah, gimana tuh? Awalnya sih sebenarnya dari organisasi itu sih, karena kan kita dipaksa buat kayak tampil di depan orang lah. Kalau misalnya kita menyelenggarakan suatu acara kan kita harus berani gitu kan ya. Iya. Harus berani ngomong sama orang-orang lain, iya harus maulah maju ke depan atau gimana. Nah, itu sebenarnya dari paksaan itu sih yang bikin aku juga jadi percaya diri. Keluar gitu. dari zona nyaman. Iya, benar, keluar dari zona nyaman. Oke. Nah, selama perjalanan kamu nih, kamu kan udah terlibat di berbagai organisasi. Nah, apalagi posisi kamu juga beda-beda, mulai dari anggota divisi sampai juga koordinator. Nah, apa perubahan terbesar yang kamu rasain ketika kamu memegang tanggung jawab kamu sebagai leader? Aduh, berat banget. Berat ini sih, panjang sih pembicaraannya. Sebenarnya kalau misalnya jadi leader tuh kan pasti lebih berat ya daripada kalau misalnya kita staff kan pasti cuma ngikutin lah arahan yang udah dikasih. Tapi kan kalau jadi leader kita harus kayak lebih tahulah apa yang harus dikerjain, terus juga cara koordinasi orang-orangnya juga harus lebih lebih tahu lah, lebih paham gitu. Jadi sebenarnya tanggung jawab itu lebih besar kalau misalnya jadi leader. Ya, apalagi kan kita juga memegang beberapa kepala ya ini kalau jadi leader gitu kan. Selalu pressure gitu nggak sih? Iya, kamu pressure kalau banget. Jadi koordinator? Iya, karena kan mau nggak mau kita harus kayak lebih tahu lah daripada yang lain, harus setiap ditanyain harus bisa jawab gitu kan kalau misalnya jadi leader pasti. Nah, Kak. Berarti ketika jadi leader itu bukan hanya tentang mengatur orang lain ya teman-teman, tapi juga bagaimana memahami berbagai anggota tim dan juga cara mengambil keputusan. Nah, menurut kamu nih, tantangan terbesar saat bekerja di balik event, nah itu apa sih yang sering nggak dilihat oleh orang-orang lain nih? Sebenarnya sih pertama komunikasi ya, yang sebenarnya aku lagi pelajarin sekarang. Nah itu sebenarnya kalau misalnya organisasi pasti kan ketemu sama orang-orang banyak gitu ya. Jadi kayak setiap orang pun pasti punya idenya masing-masing. Jadi gimana kita komunikasi ke semuanya buat bisa jadi ide-ide yang sebenarnya dari orang satu ke orang lainnya itu jadi satu ide yang besar bersama gitu. Cara kamu handle komunikasinya gimana sih ke orang yang nggak kenal gitu misal, apalagi orangnya ribet nih. Gitu. Nah itu sebenarnya kita nyesuaiin aja sih, harus lebih sabar dan nurunin ego aja kalau misalnya ketemu orang-orang mungkin yang ribet, karena pasti kan kita bakal ketemu sama orang yang karakternya beda kan. Tuh perempuan bijak guys. Nah, pastikan ada banyak hal ya yang harus dipersiapin dan juga dipikirin, apalagi kamu sebagai seorang leader gitu. Nah, dalam sebuah acara yang biasanya itu ada situasi yang tiba-tiba berubah, nggak sesuai dengan rundown gitu. Pernah nggak kamu menghadapi kondisi yang nggak sesuai rencana? Pasti pernah nggak sih? Pernah sih, pasti setiap event kan pasti ada lah ya kendala-kendala yang
kita dapet gitu. Terus gimana caranya, sebenarnya harus kita udah punya plan aja sih buat itu. Plan Apalagi B, C. iya, C, D juga boleh, terserah lah. Kalau misalnya tadi kan dibahasnya ke perubahan rundown ya. Iya, benar. Itu sebenarnya kayak ya udah mau nggak mau kan kita pasti harus ngulur waktu dan harus nyusun lagi sih rundown yang kayak mulurin misal 10 menit, berarti kan waktunya juga harus dimundurin kan. Tapi harus tetap bisa ngejar kayak jangan sampai rundownnya tuh molor sampai lama-lama gitu. Iya, biasanya orang-orang ini nggak sih marah-marah nggak sih? Iya, Padahal juga merekanya aja yang suka ini apa namanya? Telat. Iya. Telat ya. Nah, kalau bekerja dalam sebuah tim nih, pasti ada banyak banget orang yang memiliki karakter berbeda-beda. Betul. Nah, komunikasi kan katamu tadi juga penting. Nah, sebagai seseorang yang sering bekerja dengan banyak orang, bagaimana cara kamu menjaga komunikasi antar tim, apalagi dengan sifat, karakter, dan juga pemikiran orang yang berbeda-beda? Gimana itu sebenarnya balik lagi kayak yang awal tuh kayak kita harus bisa memposisikan diri kita aja sih, kayak lebih ngalah aja kalau misalnya kita ketemu sama orang yang ketemu orang yang kayak gini, ya udah kita harus nyesuaiin lah, sifatnya juga harus kita lebih ngertiin gitu loh, nggak bisa kita semaunya kita sendiri kayak gitu. Sebenarnya kadang capek nggak sih? Capek, cuman kan kayak ya udah gitu loh. Kalau misalnya juga pernah kan jadi leader gitu. Iya. Kayak ya ampun, first time jadi leader itu ya ampun ternyata secapek ini. Iya, pusing kan, pusing. Iya. Apalagi kalau berbagai cewek cowok, aduh, oh my god. Karena pasti kan beda-beda kan ini orangnya kayak apa. Kadang kayak orang dibentak sedikit nggak bisa. Gitu kan. Oke. Sekarang dari semua pengalaman yang udah kamu jalani sampai sekarang nih, ada nggak sih hal kecil yang mungkin terlihat sederhana bagi teman-teman tapi ternyata benar-benar ngebantu banget kamu dalam berkembang gitu? Kalau menurut aku sebenarnya paksaan itu tadi sih, karena kan mau nggak mau kita harus ngelakuin kan, jadi kayak kita dipaksa untuk bisa melakukan sesuatu. Nah sebenarnya itu yang bikin, itu sebenarnya hal kecil yang bisa bikin kita berkembang kayak gitu. Oh guys, ayo kita keluar zona nyaman. Betul, keluar zona nyaman. Harus memaksa diri ya. Nah sebelum kita mengakhiri obrolan di ruang cerita hari ini, aku mau tanya satu hal nih. Nah buat teman-teman yang ingin mulai aktif organisasi atau kepanitiaan tapi masih merasa takut dan juga minder nih Tira. Nah, ada nggak sih pesan atau langkah pertama yang mungkin kamu kasih ke teman-teman gitu? Langkah pertama pasti harus dari diri sendiri kan. Kita harus lebih percaya diri aja sih, kayak jangan takut buat nyoba gitu. Kalau misalnya emang ada tawaran atau apa, ya udah terima aja. Iya, aku mau. Betul, kayak ini sekarang nih jadi narasumber nggak pernah, tapi ya udah percaya diri aja, pasti bakal bisa. Gitu. Akhirnya apa? Bisa kan? Bisa ya, kira-kira coba dinilai Kak. Bisa sih. Alhamdulillah. Bagus. Oke, terima kasih ya Seftira karena udah berbagi cerita di ruang cerita hari ini. Nah, semoga cerita dan pengalaman yang udah kamu berikan ini bisa membuat teman-teman yang mendengarkan ini belajar berkembang, mencoba hal baru, dan juga menemukan jalannya masing-masing. Oh ya, jangan lupa follow akun Ruang Cerita dan juga narasumber cantik kita, Seftira Nugraha. Nah, dan aku Nabila Kanur Ramadhani izin pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye!